الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عباد الله معاشر المسلمين رحمكم الله. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di Jumat yang merupakan Sayyidul Ayyam ini, di bulan yang dimuliakan Allah ini, itu bulan Zulqa'dah, di tepatnya tanggal 14 Zulqa'dah 1444 Hijriah. Kita masih sama-sama diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salatul Jumat di masjid yang mulia ini. Dan marilah sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang paling mulia. Al-masjidu baitun min buyutillah, adalah bagian dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita mengadahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan di hari Jumat ini seluruh doa, rangkaian cita-cita, harapan, keinginan kita dikabul dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puji dan syukur, alhamdulillah kita semua yang berada di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita dalam keadaan diberikan umur panjang. Umur kita dalam keadaan dititipkan amanah usia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masih menghirup udara alam semesta yang Allah sudah berikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah pula di hari Jumat ini kita bisa duduk bersama. Duduk di tempat ini adalah bukan duduk seperti halnya duduk di tempat yang lain, melainkan duduk kita di tempat ini penuh dengan ibadah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan, bila mana kita masuk ke dalam masjid Allah Subhanahu wa taala, maka dianjurkan terlebih dahulu dengan salat sunnat tahiyatul masjid. Yang kedua kemudian duduk berniat i'tikaf sambil berniat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid ma dumtu fi sunnatan lillahi ta'ala. Dan sebagaimana ditegaskan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah duduk-duduk satu kaumku kemudian mereka berzikir kepada Allah. Alhamdulillah kita di tempat ini tidak ada yang tidak berzikir tangan kita. Kita terus memegang tasbih. Mulut kita selalu dibasahi dengan kalimat-kalimat thayyibah, baik dengan kalimat tasbih, tahmid, istighfar, ataupun kalimat salawat yang paling diagungkan di hari Jumat ini, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan, illa hafathumul malaikatu
wa qasiyatuhumur rahmatu wa nazzalat alaihimus sakinatu. Melainkan orang tadi akan mendapatkan 3 kemuliaan di sisi Allah. Yang pertama adalah habbatil malaikatu, maka seluruh malaikat Allah akan berada duduk bersama kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lantas apa tugas malaikat bersama kita? Melainkan mereka melaporkan kepada Allah, ya Rabb, hamba-hambamu sedang berzikir kepadamu, hamba-hambamu sedang bermunajat kepadamu, hamba-hambamu sedang memohon dimasukkan ke dalam surgamu, hamba-hambamu sedang meminta dijauhkan dari nerakamu. Istaujaballahu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengijabah seluruh permintaan dan permohonan para malaikat. Yang kedua, wa qasiyatuhumur rahmatu, duduk kita di tempat ini insyaallah penuh dengan kucuran rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, wa nazalat alaihi musakinatu, Allah turunkan ketenangan jiwa kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu tenangnya kita duduk di tempat ini, sebagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan diukur dengan banyaknya fasilitas keduniaan di dalam menjalani kehidupan. Kebahagiaan seseorang tidak diukur dengan harta serta kedudukan dan jabatan, melainkan kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebahagiaan seseorang terletak di dalam hatinya. Maka alhamdulillah duduk kita di tempat ini penuh dengan ketenangan, karena duduk kita berada dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam hadis qudsinya, yang artinya orang yang duduk berzikir kepada Allah adalah mereka orang-orang yang duduk bersamaku. Ahlu zikri, ahlu muzalasati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita sampai detik ini, sampai saat ini masih mengaku sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, maut sampai kematian menghampiri kita, hatta ya'tiyanal maut, kita dijadikan sebagai umat pilihan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara menghidupkan sunnah Rasulullah, sebagaimana Rasul sabdakan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani faqad adkhalal jannah. Siapa saja yang cinta kepadaku, maka dia akan senantiasa menghidupkan sunnahku dan cinta kepada Nabi. Maka insyaallah kita akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana khatib sampaikan satu pesan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang meninggal dunia, in qata'a amaluhu illa min salasin, maka akan terputuslah segala amal-amal perbuatannya. Maka Rasul di dalam hadis yang lain menyampaikan, perbanyaklah kalian mengingat sesuatu yang bakal memutuskan kelezatan. Uzkuru hazimil lazat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apabila ajal kita menghampiri, maka tidak ada satupun hamba Allah yang mampu menolak dan mengakhirkan daripada ajalnya, karena kematian itu datangnya tiba-tiba. Fa innal mauti baktatan. Allah tegaskan di dalam Al-Quran, kullu nafsin za'iqatul maut, karena seluruh yang bernapas bakal akan merasakan kematian. Di dalam satu kitab disebutkan bahwa ketika seseorang meninggal dunia, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan 3 pertanyaan kepada kita. Yang pertama, ya ibni Adam, wahai anak cucu Adam, atarakta dunya amid dunya tarakatka, ajama'akat dunya amid dunya jama'atka. Dan yang ketiga, aqatalka dunya amid dunya qatalatka.
Tiga pertanyaan Allah ini akan dilontarkan kepada kita bila mana kita nanti sudah terbujur kaku menjadi seorang mayat. Yang pertama kata Allah, hai anak cucu Adam, apakah kalian meninggal dunia atau dunia yang meninggalkan kalian? Dunia yang didiami Rasulullah, dunia yang didiami Nabi Adam, dunia yang didiami Nabi Sulaiman, dunia yang didiami seluruh manusia sebelum kita masih utuh adanya. Tetapi kita yang tinggal di alam dunia, demi Allah, kita semua akan meninggalkan dunia lambat ataupun cepat. Yang kedua kata Allah, kalian yang mengumpulkan dunia atau dunia yang mengumpulkan kalian. Iktibarat Allah berikan kepada kita, pelajaran Allah sampaikan kepada kita, bagaimana Nabi Sulaiman, beliau diberikan kekayaan, seluruh alam dunia diberikan kepada beliau. Tetapi kalau kita saksikan di mana Nabi Sulaiman, di mana hartanya, Raja Namrud, Fir'aun juga yang mengaku ana rabbukumul a'la, raja-raja yang durhaka kepada Allah, apakah mereka mampu mengumpulkan dunia atau dunia yang sudah mengumpulkan mereka? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah tegaskan di dalam surah Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah. Kita semua akan sibuk dengan mengumpulkan harta dan menghitung-hitung harta. Yahsabu anna malahu akhladah, seolah-olah harta itu akan kekal abadi selama-lamanya. Rumahnya masih utuh, keluarganya masih utuh, tetapi jasad kita sudah tidak ada di alam dunia ini. Yang ketiga kata Allah, apakah kalian yang menundukkan dunia atau dunia yang menundukkan kalian? Bagaimana Hitler dengan gagahnya menundukkan Jerman, bagaimana Fir'aun menundukkan dunia dengan mengatakan sebagai Tuhan, tetapi mereka tidak lama di alam dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, oleh karena itu kita manusia tidak boleh menyombongkan diri kita di hadapan Allah. Maka kita bermunajat di hari ini, di hari Jumat yang penuh barakah. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, diberkahkan rezeki kita, dijadikan keluarga yang soleh dan solehah, serta sakinah mawaddah warahmah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, satu pesan dari Rasulullah, illa min salasin, kecuali tiga perkara yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Yang pertama sedaqatin jariyah, yaitu sedekah yang terus mengalir. Hari ini khatib akan menyampaikan esensi atau intisari daripada sedekah, sebagaimana disampaikan dalam satu qaul bahwa sedekah itu akan bicara kepada kita ketika kita nanti berada di alam akhirat. Apa kata sedekah? Ya ibnu Adam, dulu kalian semua memanfaatkan aku untuk bersedekah. Kuntu qalilatan fakassartani, wa kuntu faniyatan afqaitani, wa kuntu harisa wa sirtu harisuka. Tiga perkataan sedekah yang akan disampaikan kita yang ahli sedekah. Yang pertama kata sedekah, dulu aku adalah sesuatu yang sedikit, tapi hari ini aku di akhirat bersamamu adalah sesuatu yang paling banyak. Sebagaimana di dalam Al-Quran, man jaa bil hasanati falahu asru amsalha, siapa saja yang melakukan satu kebaikan maka dia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, faktanya realitas setiap harta yang kita sedekahkan di jalan Allah kemungkinan adalah bukan yang terbesar, tetapi adalah yang terkecil atau yang sedang. Tetapi jangan lupa di hadapan Allah, setiap harta yang kita masukkan di dalam kotak amal masjid, setiap harta yang sudah kita kucurkan kepada orang-orang yang membutuhkan, itu akan menjadi banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata sedekah, wa kuntu faniyatan afqaitani, dulu aku adalah habis, tetapi faktanya aku adalah kekal abadi selama-lamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika halnya kita memiliki uang di saku kita,
kemudian kita masukkan ke dalam kotak, faktanya habis, uang kita di dalam saku. Tetapi fakta nanti di akhirat, harta itulah yang akan abadi, yang akan menemani kita di alam akhirat sana. Dan yang ketiga kata sedekah, wa kuntu harisa wa sirtu harisuka. Dulu kalian sibuk menjaga aku ketika hidup di dunia, tapi hari ini di akhirat akulah yang akan menjaga kalian semua daripada siksa kubur. Maka kita manfaatkan sisa-sisa umur kita ini untuk memanfaatkan harta kita di jalan Allah. Wa ma anfaqtum min khairin fahuwa yuflifuh. Apa saja yang sudah kita nafkahkan di jalan Allah, pasti Allah akan ganti dengan yang berlipat ganda. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekayaan untuk kita, untuk la ilaha kalimatillah, untuk menopang seluruh kesejahteraan umat Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم. أقول قولي هذا فاستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على السيد السادات وعلى آله وصحبه أهل الفضائل والكرامات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصفيه من خلقه وخليله، أبدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وتركنا للمحجة بيضاء ليلها كان نهارها لا يزده عنها إلا حالك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ولم يزل قائلا نديما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ولكل منهم وصحابة رسول الله أجمعين، والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمظلومين وفي كل مكان وفي كل زمان وفي مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها. اللهم سدد سملهم وفرق جمعهم واجعلهم في نحورهم. اللهم ادفع عنا الغلا
والداء والبلاء والوباء والربا والزنا والفحشاء والمنكر وسوء المعتدي والشدائد والمحان ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين جميعا أما إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واذكروه على نعمه يزدكم ويهدكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلمون ما تصنعون ثم أقيموا الصلاة